Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, Iza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Qala man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kaum muslimin yang saya muliakan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini tanggal 20 Ramadan tahun 446 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah Ramadan dengan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, selalu takut, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu pantas kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Bagi kita yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janji dengan kita akan memberikan nikmat-nikmatnya, akan menambah nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingat, jika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, Allah sudah menyiapkan untuk kita azab-azabnya yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan janji Allah itu. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sayang dengan kita, orang yang sangat rindu dengan kita. Oleh karena itu, jangan kita keringkan bibir kita ini. Yuk terus kita basahkan bibir kita ini dan lidah kita ini untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih pada bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk selalu berselawat kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau akan berjanji dengan kita, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah beri ganjaran 10 kebaikan, Allah naikkan derajatnya 10, dan Allah ampunkan dosanya 10. Di hari-hari biasa, di bulan Ramadan tentu banyak sekali lipat-lipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ketika bulan Ramadan ini, hari ini bulan Ramadan sudah ke-20, artinya 10 pertengahan ini adalah maghfirullah, 10 pertama adalah rahmatullah, 10 terakhir adalah itqu minan nar. Awwal ma fi Ramadan rahmatullah awsatuhu maghfirullah
wa akhiruhu itkum minan nar. Masih ada kesempatan untuk kita untuk mencapai maghfirullah, rahmat Allah. Alhamdulillah sudah kita dapatkan 10 yang pertama, kemudian 10 yang kedua ini mari kita kejar maghfirah Allah, mari kita jemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, untuk menjemput maghfirah Allah itu tentu banyak pelaksanaan ibadah yang harus kita lakukan untuk mencapai itu. Oleh karena itu, hari ini untuk supaya kita beramal dengan dalil-dalil yang mesti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu salat sunnah yang selama ini kita lakukan. Inilah hadis yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang salat sunnah, hadis-hadis tentang salat sunnah yang kita lakukan di setiap harinya di kehidupan kita. Bagi hadirin sekalian yang sudah tahu hadis ini, tentu hari ini adalah sebagai muzakharah, pengajian bersama, kita ulang-ulangi kembali. Dan bagi orang-orang yang kaum muslimin yang belum bisa, yang belum tahu dengan dalil-dalil ini, berkat hadis-hadis ini, mudah-mudahan kita yang belum mengerjakannya dapat pula untuk mengerjakannya. Baik hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang pertama adalah an Ummul Mukminin, yaitu dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kalau kita melihat di atas dunia ini, pandangan mata kita beranggap bahwa orang kaya itu adalah orang yang mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak, kemudian perusahaannya di mana-mana. Tetapi kalau menurut hadis ini, kalau mereka tidak dapat melaksanakan 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh itu, maka orang itu adalah orang yang paling miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang bilang, tapi ini adalah Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Kemudian kita lihat ada orang-orang yang miskin hidup di atas dunia ini, rumah sederhana, kendaraan tidak ada, pekerjaan tidak mencukupi, tapi mereka itu adalah orang yang rajin selalu melaksanakan sholat, dapat melaksanakan sholat rakaat al-fajri ini, maka mereka itu disebut dengan orang-orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian jemaah sekalian, satu-satunya sholat sunnah yang diatur oleh Rasulullah SAW ayatnya adalah salatu rakaat al-fajri ini. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Hadirin, kemudian salat sunnah rakaat al-fajri ini juga satu-satunya salat sunnah yang diqadha oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan yang sangat jauh, dan akhirnya di pertengahan malam beliau bersama para sahabat-sahabatnya merasa kelelahan, letih, lelah. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berhenti. Wahai sahabatku, kita istirahat di sini saja pada malam hari ini. Maka semuanya istirahat. Dan Rasulullah menyuruh para sahabatnya, wahai sahabatku,
tidurlah kalian semuanya. Biarlah saya yang menjaga kendaraan kita, menjaga peralatan kita semuanya. Menjawablah sahabat Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, istirahatlah engkau ya Rasulullah. Biar saya yang menjaga onta ini, saya yang menjaga harta benda kita ini, dagangan kita ini, biar saya yang menjaganya. Kata Rasulullah, nanti engkau tertidur wahai sahabat Bilal. Tidak ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengabulkan permintaan sahabat Bilal dan tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan tidur itu, sahabat Bilal bin Rabah bersandar. Untuk menjaga Rasulullah, dia bersandarlah di perut unta. Akhirnya saking lelahnya tertidur pula lah sahabat Bilal bin Rabah ini. Ketika mereka bangun, Rasulullah bangun, para sahabat yang bangun merasa kepanasan, bahwa mereka itu sudah kesiangan subuhnya. Akhirnya Rasulullah membangunkan sahabat Bilal. Ya Bilal, azan, azan. Hari sudah siang, azan, azan. Ternyata Rasulullah walaupun hari sudah siang, Rasulullah tetap melaksanakan azan. Sahabat Bilal disuruh azan, azan. Habis azan, sahabat Bilal bersama Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat fajar ini. Artinya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita walaupun kesiangan, memang betul-betul tidak terdengar azan, betul-betul tidak terdengar orang tahrim subuh-subuhnya, benar-benar tidak terdengar para imam membaca Al-Quran menjelang subuhnya, lalu kita terbangun kesiangan, maka jangan lupa tetap kita laksanakan rakaatul fajr ini, solat sunnah 2 rakaat sebelum fajar ini. Lalu mana yang dikatakan dengan solat sunnah 2 rakaat fajar itu? Menurut Imam Nawawi adalah solat sunnah qobliyah subuh. Mudah-mudahan, saya yakin kita yang rajin ke masjid, apalagi di bulan Ramadan ini, kita dapat melaksanakan solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka kita dianggap oleh Allah orang yang paling sukses, orang yang paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Hadirin sekalian yang saya muliakan, lalu hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahabat Rasulullah. Beliau menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Kata beliau, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya menjadi pembantu Rasulullah SAW itu 10 tahun. Dan beliau inilah, Anas bin Malik inilah yang menceritakan kepada kita bahwa kita menjadi tahu bahwa Rasulullah SAW itu memang betul-betul benar dibelah dadanya oleh malaikat Jibril ketika dia masih kecil bermain dengan para teman-temannya. Ketika Rasulullah berumur 4 tahun, lalu Rasulullah yal'abu ma'al ghilmaini, sedang bermain-main dengan teman-temannya. Lalu Rasulullah diambil oleh malaikat Jibril. Ketika situ dibaringkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibaringkan, dibedah oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril dada Rasulullah, nampak jelas oleh para temannya. Akhirnya teman-teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari ke rumah Halimatus Sa'diyah. Ya ummi Halimatus Sa'diyah, inna Muhammadun qad qutilu. Inna Muhammadun qad qutilu. Inna Muhammadun qad qutilu. Ya ummi, bahwa Muhammad benar-benar betul-betul telah dibunuh. Muhammad benar-benar telah dibunuh. Muhammad telah benar dibunuh. Akhirnya Halimatus Sa'diyah berlarian, cepat-cepat dia menuju ke tempat kejadian. Ternyata sampai di tempat kejadian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya meninggal dunia, tapi Rasulullah pada saat itu sedang duduk
walaupun dalam keadaan pucat. Akhirnya Halimah Sa'diyah merasa takut seandainya nanti anak ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana pertanggungjawaban kita. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Hadirin sekalian, dari cerita itu bahwa Anas bin Malik ini tukang mengambil sandal Rasulullah, menghantarkan handuk Rasulullah. Lalu pada suatu hari beliau melihat dada Rasulullah, ada bekas tempat belahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dadanya. Artinya cerita itu bukan fiktif, tapi memang betul-betul terjadi yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini. Apa kata Anas bin Malik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, summa yazkurullah, kemudian berzikir, duduk-duduk berzikir, menyebut-nyebut nama Allah, mengingat-ingat nama Allah, hatta tatlu'us samsu, sehingga terbit matahari. Sehingga terbit matahari, kanat lahu ka ajri hajjatan wa umrah, maka bagi mereka itu adalah dapat pahala haji dan umrah. Tamah, sempurna, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, maksud hadis yang kedua ini adalah kita yang dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu tidak bergerak dari tempat kita, tidak keluar dari masjid, lalu kita selalu melaksanakan berzikir, membaca Al-Quran, membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, berniat beriktikaf di masjid itu sampai tatlu'us samsu, munculnya matahari, ada sholat di sana. Nama sholatnya adalah sholat Isra. Sholat Isra ini menurut Imam Nawawi boleh dilaksanakan pada jam 6 lewat 15 menit, untuk lebih berhati-hatinya jam 6 lewat 20 menit. Bagi kita yang dapat melaksanakan ini, ka ajri hajjatan wa umrah, kita dapat pahala seperti orang haji dan umrah. Tapi hadirin sekalian, jangan gara-gara disampaikan hadis ini kita tidak ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan. Sebab kita sama-sama mengetahui bahwa kita umat Islam ini mempunyai rukun dan syarat ketika ingin menjadi orang Islam. Rukun Islam itu kan kita tahu sama-sama 5. Ada 5, di antaranya adalah naik haji dan umrah. Nah, kita tidak semuanya bisa dapat melaksanakan haji dan umrah. Tentu orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa berangkat haji dan umrah itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberikan solusi bagi umat Islam ini agar sempurna rukun Islam ini, di antaranya dia dapat melaksanakan salat Isra 2 rakaat ketika tatlu'us samsu, maka kita dapatlah haji dan umrah. Tamah kata Rasulullah, tamah, maka sempurnalah Islam kita. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan hari ini dapat melaksanakan hadis-hadis yang nanti kita bacakan ini. Lalu hadis yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bisalasin. Orang yang paling dekat saya, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya sayangi, orang yang selalu membimbing saya, ausani, berwasiat kepada saya
bisalasin 3 hal. Apa yang pertama wasiatnya untukku? An asuma salasata ayyamin min kulli syahrin. Saya yang pertama diwasiati oleh Rasulullah untuk berpuasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Nama puasanya adalah Yaumul Bid, yaitu hari putih. Kenapa dikatakan hari putih? Karena rembulan pada tanggal 13, 14 dan 15 itu memutihi dunia kita ini pada malam harinya, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Walaupun ini wasiatnya untuk Abu Hurairah, tapi tentulah wasiat ini sampai kepada umatnya hari ini, yaitu kita semuanya. Oleh karena itu, lapatkan untuk mendapatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salatul duha. Nah, hadis ini saya ambil sebagai urutan. Yang pertama salatul fajri, yang kedua adalah salat isra, lalu naik yaitu salat duha. Masalah salat duha ini tidak tentu bilangannya, tidak ada bilangan tertentu. Yang paling sedikit 2, boleh 8, boleh 4, boleh 12. Yang penting melaksanakannya paling sedikit 2 rakaat 1 salam. Waktunya adalah mulai dari jam 8. Silakan melaksanakan sholat duha. Ayat-ayatnya terserah. Kalau memang hafal tentang wasyam, ayat wasyamsi wa duhaha, atau wadduha wal laili iza sajaha, atau ayat-ayat yang lain yang hafal, silakan. Maka lakukanlah sholat duha, karena sholat duha ini adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, kesempatan kita untuk mencapai maghfirah Allah. Banyak-banyaklah lakukan sholat-sholat sunnah, tambah-tambahan sholat sunnah, agar kita mendapatkan mansoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Derajat kita ghufira lahu, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu laksanakanlah ibadah-ibadah tambahan-tambahan ketika di bulan Ramadan ini. Lalu wasiat yang ketiga oleh Rasulullah untuk Abu Hurairah adalah wa an utiru qabla kan arqud, disuruh melaksanakan sholat witir. Alhamdulillah, bagi kita yang melaksanakan sholat tarawih dapat pula menutupnya dengan sholat witir. Kalau di bulan-bulan biasa, mestinya kita juga tetap menutupnya dengan sholat witir. Kita sholat subuh, lalu kita sholat zuhur, lalu kita sholat asar, lalu kita sholat maghrib, lalu kita sholat isya, lalu ditutuplah dengan witir. Maka sempurnalah sholat kita. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mata tuciru?" Wahai Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan sholat witir? Kata Abu Bakar, "Ba'da hakama ya Rasulullah." Saya melaksanakan sholat witir itu habis sholat isya ya Rasulullah. Lalu ditanya kepada Umar, "Ya Umar, mata tuciru? Kapan engkau melaksanakan sholat witir, wahai Umar?" Umar menjawab, "Fi nisfi lailatin." Saya sholat witir ya Rasulullah di tengah malam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umar, Abu Bakar, engkau orangnya hati-hati, takut tidak dapat melaksanakan sholat witir di tengah malam, lalu engkau sholat witir setelah isya. Engkau orangnya hati-hati wahai Abu Bakar." "Ya Umar, saya ya Rasulullah, anta kuat, engkau orangnya kuat, engkau bisa melaksanakan sholat witir di tengah malam." Artinya kita untuk melaksanakan sholat witir ini boleh setelah sholat asar, boleh setelah sholat isya, boleh juga di tengah malam.
tinggal kita pilih. Yang penting kita tidak mencari celah-celah dalil agar kita dapat melaksanakan sholat witir tengah malam, akhirnya tertidur, tidak jadi untuk melaksanakan sholat witir kita. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Bukhari dan terdapat kalau dalam kitab Sahih Muslim. Bukan main-main, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadirin sekalian yang kami muliakan, habis salat fajar, lalu salat Isra, lalu salat duha, naik lagi. Hadis ini dari Zaid bin Aqab. Zaid bin Aqab berkata, amalaqat alima min hazi sa'ah. Apakah mereka itu tidak tahu ada waktu saat ini, waktu solat? Apakah mereka tidak tahu? Dia melihat orang-orang ramai-ramai, lalu bersanda gurau, lalu banyak candikawannya, banyak canda-candanya daripada yang lain-lainnya. Apakah mereka itu tidak tahu bahwa saat ini ada waktu solat? Kata Zaid bin Aqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu awwabina hina tarmidul misal." Kata Rasulullah, waktu-waktu itu adalah salat awabin. Namanya ada salat awabin. Salat awabin itu waktunya adalah hina tarmidul misal, ketika anak onta kepanasan. Kenapa Rasulullah mengatakan hina tarmidul misal? Karena Rasulullah pada saat itu tidak ada jam, maka dia mengatakan hina tarmidul misal itu ketika anak onta mulai kepanasan, yaitu lebih kurang jam 11. Artinya jam 11 itu ada sholat. Nama sholatnya adalah sholat sunnah awabin. Mudah-mudahan kita dapat untuk melaksanakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Lalu hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini adalah diriwayatkan dari Ummu Habibah. Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla isnataini asrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu baitum fil jannah." Dipanggillah oleh Rasulullah, "Ya Ummu Habibah, saya ya Rasulullah, abangmu yang bernama Ubaidillah adalah seorang pemuda yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada syaratnya, wahai Ummu Habibah." Apa syaratnya ya Rasulullah? Dia harus dapat melaksanakan salat sunnah 12 rakaat di siang dan malamnya. Mana saja itu ya Rasulullah salatnya? Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Lengkap 12 rakaat. Kalau itu dilakukan oleh kakakmu Ubaidillah, maka ia itu adalah orang yang termulia di sisi saya dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ummu Habibah memanggil kakaknya Ubaidillah, "Wahai abangku." "Ya," kata Rasulullah, "engkau ini adalah orang yang terpandang, engkau ini adalah orang yang termulia, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada syaratnya." "Apa syaratnya?" Kata Rasulullah, "Engkau harus melaksanakan salat sunnah 12 rakaat. Mana saja? 2 rakaat sebelum zuhur," kata Rasulullah, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah asar, sebelum asar,
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau itu dapat engkau lakukan, wahai kakakku, Allah akan memuliakan engkau. Apa kemuliaannya? Bunyalahu fid dunya baitum fil jannah. Engkau akan dibangunkan oleh Allah surga yang sangat mewah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari itu Ubay bin Abdullah ini tidak lagi meninggalkan sholat 12 rakaat ini. Mudah-mudahan walaupun hadis ini ditujukan kepada Ubaidillah, kakaknya Ummu Habibah, tapi tentu sudah barang tentu sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melaksanakan sholat yang 12 rakaat ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, lalu bagaimana dengan sholat sunnah sebelum isya, sholat sunnah sebelum maghrib? Orang dahulu intizarus sholat ba'da sholat. Orang dahulu menunggu sholat setelah sholat. Berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang sholat yang menunggu dia. Jadi pertanyaannya yang jadi persoalan adalah sholat sunnah sebelum maghrib. Kalau sholat sebelum isya tak masalah sebab waktunya panjang. Lalu mana dalilnya kita melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib, sebelum isya? Ada hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal al-Muzambi. Katanya, baina kullu azanaini sholat. 3 kali Rasulullah mengatakan baina kullu azanaini sholat. Kullu azanaini sholat. Di antara azan, di antara 2 azan ada sholat. Maksudnya antara azan dan iqamah itu ada sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman sya'a, bagi yang mau saja, yang tidak mau tidak jadi masalah. Artinya sholat ini ghairu muakkad, sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kalau maghrib memang betul jadi persoalan. Masuk satu sholat 2 rakaat, masuk lagi satu jemaah sholat lagi, masuk lagi satu, akhirnya habislah waktu maghrib. Oleh karena itu di kampung kita ini khususnya tidak ada yang melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib. Namun ada juga saudara-saudara kita untuk melaksanakannya kalau mereka itu adalah intizar sholat ba'da sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan hadis yang kita baca-baca ini akan menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, mulai dari rakaatul fajri, lalu naik ke Isra, lalu naik ke duha, kemudian lalu naik ke salat awabin, kemudian salat 12 rakaat, kemudian masuk pula ke salat-salat sunnah sebelum maghrib dan isya, dan kita sekarang masuk ke hadis yang ke-7, yaitu an Abdullah ibnu Abbas. Kata Abdullah bin Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun alayya faraid wa lakum tatawwu. Ada tiga yang wajib bagiku dan sunnah saja bagi kalian, bagi umatku, kata Rasulullah. Pertama, an-nahru, berkurban. Rasulullah wajib hukumnya berkurban, yaitu Rasulullah berkorban sebanyak 63 ekor. 63 ekor binatang ternak yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63
maka sesuai dengan umur beliau 63 tahun. Artinya setiap tahun Nabi wajib berkurban. Untuk kita tatawwu, sunnah muakkad saja bagi kita semuanya. Lalu yang ketiga al-witru. Nah, inilah dasar hadis yang menerangkan tentang bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir tadi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kita tidak tutup sholat 5 waktu kita untuk dengan berwitir, karena puncaknya sholat itu adalah witir. Habis sholat witir setelah isya, lalu kalian mungkin dapat juga bangun tengah malam melaksanakan sholat hajat, sholat tahajud dan sholat lain-lainnya, maka tidak perlu lagi ditutup dengan witir, karena kita sudah melaksanakan sholat witir setelah isya tadi. Kemudian as-sholatud duha, yang wajib bagi saya kata Rasulullah ada sholat duha. Sholat duha itu wajib bagi Nabi, dan tatawwu bagi kita, yaitu sunnah muakkad saja bagi kita untuk melaksanakan sholat duha. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang terakhir adalah hadis dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara aqdamahu. Sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana Rasulullah kalau dia salat malam?" Kata Aisyah, hatta tatafattara aqdamuhu, sampai membengkak mata kakinya, baru Rasulullah berhenti untuk melaksanakan sholat malamnya. Orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, nak berbuat dosakah dia, nak sholatkah dah dia, nak minum berjudilah dia, Nabi kita tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Ada jaminan khusus. Walaupun beliau sudah dijamin oleh Allah untuk melaksanakan sholat, untuk masuk ke dalam surga, tetapi dengan jaminan itu beliau semakin beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membengkak mata kakinya. Lalu kita bagaimana? Kita tidak ada jaminan dari Allah apakah kita masuk surga atau neraka. Doa Nabi saja yang diharapkan oleh kita. Mudah-mudahan kita ini memang betul-betul mendapatkan doa Rasulullah untuk mendapatkan surga. Sebab Rasulullah pernah bersabda, kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umat itu wajib masuk surga kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bagi orang-orang yang tidak mau, maka tinggalkanlah hadis-hadis yang untuk dilaksanakan yang kita bacakan tadi, abaikan saja, agar kalian itu, agar orang-orang yang mengabai-abaikan maka mereka itu termasuk orang-orang yang tidak mau masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, mungkin pada saat ini perjumpaan kita pada hari ini batas ini saja. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada salahnya itu memang kehilapan, kealpaan saya sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Apapun yang kita sampaikan, Allah lah yang maha benar, Rasulullah lah yang maha benar. Oleh karena itu, mumpung ada waktu 10 hari ke depan untuk melaksanakan ibadah puasa, mari kita tingkatkan yang mungkin selama ini yang belum dapat melaksanakan sholat-sholat sunnah, yang hadis-hadis yang kita bacakan tadi, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik, dan akhirnya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Seolah-olah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mungkin saja Ramadan yang akan datang di antara kita yang hadir, yang mendengarkan ini, tidak berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita lihat saja dulu Ramadan yang tahun dulu,
banyak teman-teman kita masih bersama-sama untuk tahun ini, tidak ada lagi bersama kita. Artinya, yuk mari kita laksanakan puasa Ramadan, kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Walaupun terakhir, mumpung ada waktu-waktu yang ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Mari kita laksanakan, mulailah tanggal 21 sampai ke tanggal 30. Jangan hentikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita sudah dapatkan Lailatul Qadar itu, maka kita seolah-olah kita dapat solat 1000 tahun di atas dunia ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.